Sorry guys, aku jadinya jarang post. I am so sorry. Aku nggak tahu sih kenapa aku makin jarang untuk post. Yes, of course, mungkin satu itu males. Second itu mungkin udah tenggelam dengan kesibukan kuliah aku. And then aku itu lupa kata-kata aku gimana pun sibuknya aku bilang I try my best to post paling pun selang-seli ataupun jaraknya kayak 2 hari gitu telatnya, tapi end up jarak ini jauh banget daripada apa yang kupikirkan. And tanpa membuang masa, ayo kita memulakan pembacaan kita kembali ya. Kambing. Sebelum itu aku akan membawa kita di dalam doa. Bentar, kok gini sih? Oke. Akan membawa kita di dalam doa. Bapa yang ada di surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, sahabat terbaik kami, Bapa kami, yang selalu menjaga dan setia bersama dengan kami ya Bapa. Sebelum kami datang kepadamu Tuhan, ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar kami layak datang di hadapan-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Kami berdoa agar Kami memberi kami hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, agar kami mengerti Tuhan setiap firman yang kami baca. Dan Tuhan, kami berdoa agar roh semangat untuk membaca Alkitab itu tidak pudar di dalam diri kami, malah semakin membara dan berapi-api. Karena lewat firman-Mu Tuhan, firman-Mu itu Tuhan adalah suara-Mu, itu suara-Mu yang berbicara kepada kami Tuhan, yang menuntun kehidupan kami, apa langkah-langkah kami yang harus kami ambil dan membiarkan Tuhan menuntun kehidupan kami lewat pembacaan kami ini Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami berdoa Tuhan agar roh-roh malas, tidak bersemangat itu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kami terus semangat berkobar-kobar Tuhan, ingin membaca firman-Mu setiap hari. Dan Roh Kudus yang Engkau taruhkan sebagai penolong kami itu Tuhan berbicara kepada kami. Segala roh-roh kuasa kegelapan yang coba mengganggu konsentrasi kami Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun Tuhan yang kami lakukan di dalam sehari-hari kami, biarlah kami menempatkan Engkau yang pertama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, pembacaan kita hari ini yang enggak berapa lama, soalnya aku sebentar lagi akan kuliah. Tapi ya agak panjang pasal ini, walaupun dia satu aja. Itu kita lihat di dalam Imamat pasal 14, yaitu tentang upacara penyucian bagi penyakit kulit. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah hukum tentang orang yang menghidap jangkitan penyakit pada hari penyuciannya. Hendaklah orang itu dibawa kepada imam dan hendaklah imam pergi keluar perkemahan lalu menjalankan pemeriksaan terhadap jangkitan itu. Jika terbukti orang itu telah sembuh daripada jangkitan penyakit yang dihidapinya, maka hendaklah imam yang memerintahkan agar dibawa 2 ekor burung hidup yang halal, kayu aras, secebis kain merah menyala, dan ranting hisop bagi orang yang hendak disucikan itu. Bentar guys, kucing aku nakal. Kembali ke ayat 5. Kemudian hendaklah dia memerintahkan salah seekor burung disembelih di atas belanga tanah yang diletakkan di atas air yang mengalir. Kemudian hendaklah dia mengambil dan mencelup burung yang masih hidup itu ke dalam darah burung yang sudah disembelih itu, bersama-sama kayu aras, kain merah menyala, dan ranting hisop. Hendaklah dia memerciki orang yang hendak disucikan daripada jangkitan penyakit itu sebanyak 7 kali dan mengisytiharkan orang itu suci. Lalu hendaklah dia melepaskan burung yang hidup itu di padang yang terbuka. Hendaklah orang yang akan disucikan itu
mencuci pakaiannya, mencukur semua rambutnya, dan membasuh dirinya dengan air. Barulah dia menjadi suci. Sesudah itu dia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi hendaklah dia tinggal selama 7 hari di luar perkemahannya. Pada hari ke-7 hendaklah dia mencukur semua rambutnya, itu rambut kepala, janggut alis, bahkan seluruh bulu di tubuhnya. Hendaklah dia mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya di dalam air, dan dia akan menjadi suci. Pada hari ke-8 hendaklah dia mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercacat celah, seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercacat celah, 3/10 eva tepung terbaik yang dicampuri minyak zaitun sebagai persembahan bahan makanan, dan 1 log minyak zaitun. Hendaklah imam yang menjalankan penyucian itu menghadapkan orang itu dan persembahannya ke hadirat Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Hendaklah imam mengambil seekor daripada domba jantan itu, lalu mempersembahkannya sebagai korban penebus kesalahan bersama minyak zaitun sebanyak 1 log, dan mengunjukkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Hendaklah dia menyembelih domba itu di tempat orang biasa menyembelih korban penghapus dosa dan korban bakaran, yaitu di tempat suci, karena sama seperti korban penghapus dosa, korban penebus kesalahan pun menjadi bagian imam yang yakni korban itu teramat suci. Hendaklah imam mengambil sebahagian daripada darah korban penebus kesalahan daripada darah itu, lalu membubuhnya pada cuping telinga kanan orang yang hendak disucikannya, pada ibu jari tangan kanannya serta ibu jari kaki kanannya. Kemudian hendaklah imam mengambil sebagian daripada 1 log minyak zaitun itu dan menuangkannya di telapak tangan kirinya, lalu hendaklah dia mencelup jari tangan kanannya ke dalam minyak di telapak tangan kirinya itu, lantas memercikkan sebagian daripada minyak itu dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Daripada baki minyak di telapak tangannya, hendaklah imam membubuh sebagian pada cuping telinga kanan orang yang hendak disucikan, pada ibu jari tangan kanannya serta ibu jari kaki kanannya, di atas bekas darah korban penebus kesalahan. Minyak selebihnya di telapak tangan hendaklah dibubuh imam pada kepala orang yang hendak disucikannya. Hendaklah imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Sesudah. Next adalah 19. Kemudian hendaklah imam mempersembahkan korban penghapus dosa dan mengadakan pendamaian bagi orang yang hendak disucikan daripada kenajisannya. Sesudah itu hendaklah dia menyembelih korban bakaran. Hendaklah imam mempersembahkan korban bakaran dan persembahan bahan makanan di atas tempat pembakaran korban, lalu hendaklah dia mengadakan pendamaian bagi orang itu, dan orang itu akan menjadi suci. Jika orang itu miskin dan tidak mampu, maka hendaklah dia membawa seekor domba jantan sebagai korban penebus kesalahan yang akan diunjukkan oleh imam dan mengadakan pendamaian bagi orang itu. Selain itu, hendaklah orang itu juga membawa 1/10 eva tepung terbaik yang dicampuri minyak zaitun sebagai persembahan bahan makanan, 1 log minyak zaitun, serta 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati mengikut kemampuannya. Seekor adalah untuk menjadikan korban penghapus dosa dan seekor untuk menjadi korban bakaran. Pada hari ke-8 hendaklah dia membawa kesemua persembahan itu kepada imam di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan untuk penyuciannya. Hendaklah imam mengambil anak domba korban penebus kesalahan dan minyak zaitun sebanyak 1 log, lalu mengunjukkan semua itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Hendaklah imam juga menyembelih domba korban penebus kesalahan, lalu mengambil sebagian daripada darah korban penebus kesalahan itu dan membubuhnya pada cuping telinga kanan orang yang hendak disucikan, pada ibu jari tangan kanannya serta ibu jari kaki kanannya. Kemudian hendaklah imam menuangkan sebagian daripada minyak itu ke telapak tangan kirinya sendiri, lalu memercikkan sebagian daripada minyak di telapak tangan kirinya itu dengan jari kanannya sebanyak 7 kali di hadapan Tuhan. Selanjutnya, hendaklah imam membubuh sebahagian daripada minyak di telapak tangannya itu pada cuping telinga kanan orang yang hendak disucikan, pada ibu jari tangan kanannya serta ibu jari kaki kanannya, di tempat yang sama seperti bagi darah korban penebus kesalahan.
Akhir sekali, hendaklah imam membubuh baki minyak itu di telapak tangan, lalu dibubuhnya pada kepala orang yang hendak disucikan demi mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Kemudian hendaklah dia mempersembahkan seekor daripada burung tukukur atau anak burung merpati yang dibawa orang itu mengikut kemampuannya, yaitu seekor untuk korban penghapus dosa dan seekor untuk korban bakaran. Beserta persembahan bahan makanan, hendaklah imam mengadakan pendamaian bagi orang yang hendak disucikan itu di hadapan Tuhan. Begitulah hukum tentang orang yang menghidap jangkitan penyakit yang tidak mampu membawa persembahan untuk penyuciannya. Seterusnya ayat 13. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila kamu telah sampai di tanah Kanaan yang akan kukurniakan kepadamu sebagai milikmu, dan aku mendatangkan tanda jangkitan penyakit di sebuah rumah di tanah milikmu, maka hendaklah pemilik rumah itu datang memberitahukan kepada imam mereka. Padaku kelihatannya ada semacam tanda jangkitan di rumahku. Imam memerintahkan agar rumah itu dikosongkan sebelum dia datang untuk memeriksanya, supaya bukan semua isi rumah itu diisytiharkan sebagai najis kelak. Rumah itu diisytiharkan setelah itu barulah imam datang untuk memeriksa rumah itu. Hendaklah dia memeriksa tanda jangkitan itu. Jika terbukti tanda pada dinding rumah itu berupa lekuk-lekuk yang hijau-hijauan atau kemerah-merahan dan kelihatannya berakar lebih dalam daripada permukaan dinding, maka hendaklah imam keluar daripada rumah itu melalui pintu rumah lalu menutup rumah itu selama 7 hari. Kemudian pada hari ke-7 hendaklah imam datang untuk menjalankan pemeriksaan semula. Jika terbukti tanda itu meluas pada dinding rumah, maka hendaklah dia memerintahkan agar batu-batu yang memiliki tanda jangkitan itu dicungkil dan dibuang keluar kota, yakni ke sebuah tempat yang najis. Hendaklah dia juga memerintahkan agar seluruh bagian dalam rumah itu dikikis, dan lepa yang terkikis itu hendaklah dibuang keluar kota, di sebuah tempat yang najis. Akhir sekali, hendaklah batu-batu lain diambil untuk dipasang menggantikan batu-batu yang dibuang tadi, lalu rumah itu harus disabukan dengan lepa yang baru. Jika tanda jangkitan itu muncul kembali dan meluas di dalam rumah itu sesudah batu-batunya dicungkil dan sesudah dinding-dindingnya dikikis serta dilepa kembali, maka hendaklah imam datang untuk menjalankan pemeriksaan. Jika terbukti tanda itu kian meluas di dalam rumah, maka rumah itu terkena penyakit kusta yang berjangkit dan rumah itu najis. Batu-batunya, kayu-kayunya, dan seluruh lepa rumah itu hendaklah dibongkar, lalu semuanya hendaklah dibawa keluar kota, ke sebuah tempat yang najis. Tambahan pula, sesiapa yang masuk ke dalam rumah itu pada bila-bila masa selama rumah itu ditutup, dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Hendaklah sesiapa berbaring ataupun makan di dalam rumah itu mencuci pakaiannya. Jika imam datang dan menurut pemeriksaannya ternyata tanda itu tidak meluas di dalam rumah, sesudah rumah itu dilepa, maka hendaklah imam mengisytiharkan bahwa rumah itu suci karena tanda-tanda itu telah lenyap. Untuk menyucikan rumah itu, hendaklah dia mengambil 2 ekor burung kayu aras, kain merah menyala dan ranting hisop. Hendaklah dia menyembelih salah seekor burung di dalam belanga tanah yang diletakkan di atas air yang mengalir. Kemudian hendaklah dia mengambil kayu aras, ranting hisop, kain merah menyala dan burung yang masih hidup itu, lalu mencelup kesemuanya ke dalam darah burung yang telah disembelih serta air segar tadi. Untuk selanjutnya memerciki rumah itu 7 kali. Hendaklah dia menyucikan rumah itu dengan darah burung, air segar, burung yang hidup, kayu aras, ranting hisop, dan kain merah menyala. Lalu burung yang hidup itu hendaklah pula dilepaskannya di padang yang terbuka di luar kota. Demikianlah caranya dia perlu mengadakan pendamaian bagi rumah itu, dan rumah itu menjadi suci. Hendaklah hukum tentang semua jenis kudis jangkitan penyakit. Itulah hukum tentang semua jenis kudis jangkitan penyakit, tentang jangkitan penyakit pada pakaian dan rumah, tentang bengkak, ruam, serta bintik-bintik. Hukum ini memberikan petunjuk tentang yang mana najis dan yang mana suci. Itulah hukum tentang jangkitan penyakit. Kalian lihat di pasal yang seterusnya itu tentang lelehan tubuh lelaki. Itu kita baca next video ya. Oke, kita lanjut di dalam perjanjian baru. Kita berhenti di pasal 5
Itu tentang Yesus memanggil muridnya yang pertama. Pada suatu hari, semasa Yesus berdiri di tepi pantai Tasik Genesaret, ramai yang berasak-asak mengerumuninya untuk mendengar firman Allah. Dia melihat 2 buah perahu di situ. Para nelayan yang menangkap ikan telah turun dari perahu itu untuk membasuh jala mereka. Yesus naik ke dalam salah sebuah perahu itu, yaitu perahu Simon, dan memintanya menolak perahu itu jauh sedikit dari pantai. Yesus duduk dan mengajar orang ramai dari perahu itu. Setelah selesai mengajar, dia berkata pada Simon, "Tolaklah ke air yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Tuan, semalaman kami coba sedaya upaya tetapi tidak dapat menangkap apa-apapun. Tetapi karena kata-kata engkau itu, maka aku akan menebarkan jala." Nah, dari cerita yang bahagian ini, kita gambarkan di dalam situasi kehidupan kita. Terkadang kelihatan apa yang di sekeliling kita itu, suasana itu kelihatan mustahil. Karena kita udah coba berkali-kali, seperti yang Simon ini tadi, dia udah coba menjala ikan tapi nggak ada hasil. Dan Tuhan bilang, kamu tebarkan, tapi dia melakukan. So, walaupun jawabanmu pada sebelum ini itu nggak ada jawaban, nggak ada apa hasil. Tapi kalau Tuhan suruh tetap lakukannya, kita just ikut. Itu mungkin adalah mengikut sesuai masanya Tuhan. Ya. Oke. Setelah menebarkan jala, mereka menangkap begitu banyak ikan sehingga jala hampir terkoyak. Mereka memanggil rakan-rakan dari perahu lain supaya datang menolong. Mereka datang lalu memenuhi kedua-dua buah perahu itu dengan ikan sehingga perahu-perahu itu hampir tenggelam. Apabila Simon Petrus melihat apa yang telah berlaku, dia berlutut di hadapan Yesus dan berkata, "Tinggalkan hamba ya Tuhan, karena hamba seorang berdosa." Simon dan semua orang yang bersama yang takjub melihat begitu banyak ikan yang dapat ditangkap mereka. Begitu juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, rakan-rakan Simon. Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Setelah mereka menyadaikan perahu-perahu itu, maka meninggalkan kesemuanya lalu mengikut Yesus. Nah, begini kita terkadang di dalam pelayanan. So, ini adalah daripada cerita my dad sendiri. Sebelum dia memilih untuk melayani Tuhan seumur hidupnya gitu, dia itu ada diberi peluang pekerjaan yang sangat lumayan bagus gajinya. So, dia itu ada 2 buah pekerjaan yang sangat wow approach dia. Dia just my dad cuma perlu milih yang mana, ya. Mau yang Petronas ataupun contohnya mau bekerja dalam Petronas ataupun di dalam Shell. So, gajinya itu memang sangat bagus banget. Karena sebelum itu dia itu punya pengalaman kerja di tempat lain. And suara Tuhan datang pada malam itu. Apa gunanya kamu ayat firman Tuhan itu yang berkata tentang apa gunanya kamu memiliki apa yang ada di dunia ini kalau dalam kamu itu mati, ya. Kalau roh kamu itu, ya, firman Tuhan itu menerangkan seperti itu. And then secara manusianya aku pikir, karena hidup sebagai anak kepada hamba Tuhan itu, anak kepada orang yang melayani Tuhan, kayak pendeta, mungkin pastor, ya, dekat di sini dipanggil pastor. Itu aku sangat paham kesusahannya punya bukan berkat, duit, ya. Dia itu kita benar-benar belajar hidup dengan berkat Tuhan, yang Tuhan itu memberi kita keperluannya yang secukupnya. Aku nggak bilang aku nggak pernah cukup, enggak. Cuma aku itu berbeda daripada orang lain. Contohnya kalau kalian mungkin boleh minta terus sama mama kalian, aku mau ini. But my life is I pray first untuk
segalanya, aku itu berdoa dulu. Karena aku percaya gini ya, kalau Tuhan menginginkan aku punya sesuatu itu, kalau itu keperluan aku, jadi dia pasti membuat transaction untuk aku. Itu aku bukan papa aku, tapi my real dad is Father Jesus ya. Itu contohnya aku perlukan laptop, ya aku berdoa tentang perkara itu, kalau benar-benar aku memerlukan ada. Jadi gak perlu khawatir. Kalau maksudnya ini dia nggak beri itu, maksudnya I don't need it. Aku bisa pakai yang lama kayak gitu. Kalau aku memerlukan laptop itu, dia pasti membuat transaction untuk aku ya. Aku anggap seperti itulah yang megang card bank kerajaan surga aku itu adalah Tuhan Yesus kayak gitu. Yang maksud aku di sini adalah apabila kita mau beli yang barang-barang yang untuk memenuhi kedagingan kita ya, kayak gitu. I mean, kalau kamu pergi like shopping dan you saw yang contoh baju cantik kayak gitu, kalau aku mau terus beli kayak gitu, itu aku harus pikir banyak kali sebelum ini ya. Ketika aku kecil, so aku mau makan luar seperti teman-teman lain, just macam kalau mau makan KFC ya makan KFC, kalau mau pergi pizza pergi pizza. Aku nggak bisa seperti itu ya. Kalau itu jarang sekali berlaku ya. Ketika aku kecil dulu, aku jarang banget dengan fast food gitu. Sambil ini aku beri kesaksian lah fast food begitu. Jadi bila aku membesar, aku nggak makan benda seperti itu pun aku oke. Aku bisa makan cabai dan chili dan garam, itu aku boleh survive. Karena dari kecil aku udah kayak gitu. Aku benar-benar hidup dengan depends dengan Tuhan. Benar-benar hidup depends dengan Tuhan. Banyak yang ibu-ibu yang datang hantarkan sayur kayak gitu, ikan. So ya aku makan yang seperti itu. Kalau untuk yang mau pergi KFC ya, mau pergi McDonald's, itu cuma untuk celebrate something ataupun kami dijemput like that. Itu adalah zaman kecil aku. Jadi bila aku membesar, so aku nggak berapa kayak tuh pergi ke arah fast food yang kayak gitu. Sekarang aku bisa beli untuk diri aku sendiri, tapi ya karena udah begitu dari kecil, aku jadi makanan aku jadi sederhana ya gitu. Ya itu tentang bagaimana sejarah sebelum kami keluarga masuk dalam pelayanan. Itu bermulai dari papi aku yang meninggalkan semua yang dunia janjikan kayak gitu. Aku ketika kecil dulu, ketika aku mendengar cerita papaku ini, aku pikir wah, kalau bapakku ambil itu kerja itu, aku sekarang udah memiliki segalanya. Ya karena gaji itu memang dijanjikan itu lumayan bagus banget ya guys. Oke, kita lanjutkan. Di dalam Yesus menyembuhkan seorang yang penyakit kusta. Pada suatu hari, Yesus berada di sebuah bandar. Terdapat seorang berpenyakit kusta. Apabila dia melihat Yesus, dia menyerap lalu merayu kepadanya, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat melahirkanku." Lalu Yesus pun menghulurkan tangannya dan menyentuh orang itu sambil berkata, "Aku mau, lahirlah." Pada saat itu juga penyakit kustanya hilang. Yesus menyuruhnya, "Jangan beritahu sesiapapun hal ini, tetapi pergilah dan menunjukkan dirimu kepada imam serta persembahkan korban seperti yang diperintahkan oleh Musa sebagai kesaksian kepada mereka bahwa kamu sudah ditahirkan." Akan tetapi berita tentang Yesus tersebar lebih meluas dan ramai orang datang untuk mendengarnya dan untuk disembuhkan daripada penyakit mereka. Tetapi Yesus beredar ke tempat yang sunyi dan berdoa.
Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk di situ. Mereka telah datang dan setiap bandar di Galilea dan Yudea dan juga dari Yerusalem. Kuasa Tuhan ada pada Yesus untuk menyembuhkan orang. Beberapa orang mengusung seorang lumpuh yang terbaring di atas tikar dan mereka mencari jalan untuk membawanya ke dalam rumah untuk meletakkannya di hadapan Yesus. Oleh sebab mereka tidak dapat membawanya masuk karena orang bersesak-sesak. Mereka naik ke atas bumbung rumah lalu membuka genting supaya dapat menurunkan orang itu dengan tikarnya di tengah-tengah orang ramai di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Saudara, dosamu telah diampunkan." Ahli Taurat dan orang Farisi mula berkata sesama sendiri, "Siapakah orang ini yang mengufuri Allah? Tiada siapa boleh mengampunkan dosa kecuali Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah dikatakan, dosamu diampunkan, atau bangun dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa di bumi ini mengampunkan dosa." Dia berkata kepada orang yang lumpuh itu, "Aku berkata kepadamu, bangun, angkat tikarmu dan pulanglah." Seketika itu juga dia bangun di hadapan mereka sekalian. Dia mengangkat tikar tempat dia berbaring tadi lalu pulang sambil memuji Allah. Semua orang tercengang dan memuji Allah. Mereka merasa takjub sambil berkata, "Pada hari ini kami telah menyaksikan hal yang ajaib." Yesus memanggil Lewi. Kemudian Yesus keluar dan terpandang seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di tempat pemungut cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lewi bangun meninggalkan kesemuanya dan mengikutnya. Lewi menyediakan satu jamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Ada ramai pemungut cukai dan orang lain yang turut makan bersama mereka. Orang Farisi dan ahli Taurat mereka bersungut-sungut kepada para murid Yesus, "Mengapakah kamu makan dan minum bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus menjawab, "Orang sakitlah yang memerlukan tabib, bukannya orang sehat. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Ya, kita sadar-sadarlah diri kita ini ya, orang berdosa itulah yang mencari Tuhan, yang turun gereja selalu kayak gitu. Ini kalau kita bilang, aku ini berdosa banget, aku nggak layak untuk turun gereja, itu bukan. Karena itulah Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan kamu. Oke? Jadi jangan terlalu diperhambakan dengan dosa kita. Pertanyaan tentang puasa. Mereka berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes kerap kali berpuasa dan berdoa. Demikian juga murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu ini terus makan dan minum saja." Yesus menjawab, "Dapatkah kamu membuat tetamu dalam jamuan perkawinan berpuasa semasa pengantin laki masih bersama mereka? Tetapi akan tiba saatnya pengantin laki itu diambil daripada mereka. Pada saat itulah mereka berpuasa." Yesus memberitahu juga ibarat kepada mereka, "Tiada sesiapa pun yang mengoyak perca kain baru untuk menampalkannya ke atas pakaian lama. Jika dia berbuat demikian, maka dia akan mengoyakkan pakaian baru itu dan perca kain baru itu tidak akan sepadan dengan orang yang lama. Tiada siapa menuangkan air anggur baru ke dalam kirbat kulit yang lama. Kalau dilakukan, air anggur baru itu akan memecahkan kirbat kulit itu, lalu air anggur di dalamnya akan tumpah dan kirbat itu pun rosak. Tetapi air anggur yang baru harus dituang ke dalam kirbat kulit yang baru. Dan tiada siapapun yang telah minum air anggur yang lama gemar minum air anggur yang baru, karena katanya yang lama itu lebih baik." Oke, perjanjian barunya kita sampai di sini aja. So, tentang menyerahkan hidup di dalam pelayanan Tuhan itu. Jadi, walaupun hidup kami hidup yang sangat sederhana, tapi kami itu tidak pernah merasa kekurangan sedikit pun. Yang penting itu keperluan kami dahulu yang dicukupkan Tuhan ya. Yang selanjutnya itu kemudian yang untuk diri sendiri, yang maksud saya untuk yang duniawi punya keinginan duniawi ya kayak gitu, itu nanti dulu. Yang penting keperluannya udah benar-benar dicukup Tuhan. Karena Tuhan memberi kita itu apa yang kita perlukan dan sesuai untuk kita. Dan ada juga yang Tuhan
memberi dengan berlimpah supaya kita bisa memberkati orang lain. Mungkin kamu itu tidak dipanggil Tuhan untuk melayani seperti pastor atau penginjil gimana, tapi kalau Tuhan memberkati kamu dengan berlimpah itu kamu boleh pakai untuk memberkati orang lain. Even sebelum kamu diberkati dan berlimpah pun, dari kuantiti, dari gajimu yang sedikit pun kamu udah bisa praktik, kamu udah bisa memberi. Seperti yang ibu yang punya cuma 2 sen yang punya sedikit yang ada padanya, itu dia beri, ya, seperti itu. Jadi terima kasih untuk pembacaan kita hari ini. Jumpa kita di next video. Bye. God bless you.